Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Lina? Ya, Waalaikumsalam Bu Is. Alhamdulillah kabar saya baik-baik ya. Bagaimana juga kabar Bu Is hari ini? Alhamdulillah saya juga hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, dalam kesehatan yang tetap baik, terjaga stamina-nya, dan juga masih tetap bersemangat. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol santai seperti ini ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu lagi hari ini. Nah, oh iya Bu Lina nih, hari ini kan kita ada sesi coaching ya. Ya. Di sini Bu Lina tuh akan melaksanakan coaching dengan salah satu rekan kerja Bu Lina, betul ya? Betul. Nah, boleh tahu siapa rekan kerjanya? Rekan saya yang akan coaching hari ini adalah Bapak Mulki. Oh, bersama Ya. Bapak Mulki. Oke. Berarti di sini nanti Bu Lina sebagai coach gitu ya akan nanti sharing bersama coachingnya dengan Pak Mulki untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach ya, oleh Pak Mulki tersebut. Nah, ada beberapa hal gitu ya yang perlu kita diskusikan sebelum nanti kita melaksanakan sesi coaching hari ini gitu ya. Nah, hal pertama yang ingin didiskusikan itu adalah terkait rubrik penilaian. Oke, jadi rubrik penilaian hari ini bagaimana nih sebetulnya rubrik penilaian yang sudah Bu Lina persiapkan gitu ya di sesi coaching nanti bersama coachingnya. Oke, baik, terima kasih Bu Is. Untuk sesi coaching kali ini saya akan memunculkan 3 prinsip penilaian ya. Yang akan saya munculkan itu dari coaching sendiri, yaitu kemitraan, yang keduanya kreativitas, dan yang ketiganya adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachnya. Oke, jadi di sini akan memunculkan 3 prinsip coaching ya. Jadi yang disebutkan yang pertama adalah kemitraan, terus yang kedua itu adalah terkait dengan kreativitas, dan yang ketiga tentang memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya kompetensi coaching apa sih yang akan Bu Lina kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Ya, oke, baik. Jadi untuk baik Bu Is, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu ada 3 ya, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu kehadiran penuh. Bagaimana saya itu nanti bisa sepenuhnya hadir ketika melakukan percakapan dengan kunci. Kemudian nanti saya itu bisa benar-benar dapat mendengarkan kunci, dalam hal ini Pak Mulki mungkin ya, tanpa gangguan apapun. Terus yang ketiganya nanti saya ingin mengembangkan keterampilan saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa menggali potensi apa sih masalah yang dihadapi coach saya, dan kemudian nanti itu saya juga bisa mengarahkan atau membimbing coach saya itu bisa mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi, mungkin seperti itu. Baik, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam sesi coaching hari ini tadi disebutkan yang pertama adalah terkait kompetensi kehadiran penuh, terus juga kompetensi menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, dan satu lagi itu terkait dengan mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, berarti di sini untuk mendengarkan aktif sendiri itu bagaimana cara Ibu mendengarkan coach Ibu terhadap permasalahan yang dia hadapi gitu ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, nggak apa-apa ya, ada pertanyaan lagi ya. Nah, Santai saja. tadi kan Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi gitu ya. Ada nggak kompetensi yang lebih spesifik gitu ya yang ingin Ibu tonjolkan atau yang ingin Ibu kembangkan, atau lebih fokusnya lagi mau ke kompetensi yang mana? Nah, sebetulnya ketiga kompetensi itu penting ya Bu untuk dikembangkan. Nah, untuk pertanyaan Ibu itu pertanyaan berbobot, kalau menurut saya itu dari ketiga kompetensi yang dirasa saya itu agak sulit ya Bu. Kenapa? Karena pertanyaan yang saya ajukan coach apakah dapat menggali atau tidak yang dimiliki coach, apakah mampu, pertanyaan yang saya berikan itu menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Selain itu kehadiran penuh juga
kadang masih terpengaruh gitu ya kan Bu, apakah saya bisa fokus atau belum. Nah itu mungkin yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi. Bagaimana saya itu nanti ketika bercakap-cakap dengan coach itu saya memang sepenuhnya ada gitu untuk coaching. Oke, berarti fokus utama ibu di sini dari 3 itu sebetulnya ada 2 ya. Yang ingin dikembangkan itu adalah terkait dengan kehadiran penuh dan juga keterampilan dalam memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, di samping itu mungkin satu lagi adalah tentang mendengarkan aktif ya Bu. Nah, di sini mendengarkan aktif menurut ibu itu penting nggak? Sebenarnya ketiga-tiganya penting ya Bu ya, tapi kalau ditanya yang spesifik, saya itu ingin lebih fokusnya itu pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh. Oke, seperti itu. Oke, berarti ketiga-tiganya penting, cuman yang ingin ibu fokuskan ke dalam 2 kompetensi yang tadi gitu ya. Oke, boleh nambah pertanyaan lagi? Boleh. Oke. Santai saja Bu, boleh. Terakhir nih, terkait kompetensi yang tadi dikatakan sebelumnya, tentunya pasti ada indikator yang ingin dicapai. Nah, kira-kira nih apa sih indikator pencapaian ibu sehingga nanti sesi coaching yang akan ibu laksanakan itu dikatakan berhasil? Oke, baik. Nanti ketika bercakap atau coaching yang pertama itu saya anggap berhasil apabila saya bisa mengidentifikasi apa sih yang jadi permasalahan dari coach. Kemudian berikutnya coach itu bisa memunculkan idenya, apa rencana yang akan coach lakukan dari dia sendiri. Yang paling penting itu juga dari indikator utama dalam percakapan nanti itu coach itu bisa menemukan sendiri solusi yang akan dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Masya Allah Bu, ini luar biasa sekali ya, ternyata tujuannya itu apa ya? Tujuannya itu tidak begitu muluk-muluk ya. Jadi di sini tuh ibu punya tujuan bagaimana caranya supaya coach di sini bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Jadi bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Nah, apa ibu sudah janjian belum dengan coachnya, dengan pemulkinya? Sudah Bu, sudah. Saya coba telepon dulu ya. Silakan Bu. Halo, Bapak Mulki, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak, silakan duduk Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Pak Mulki, sesuai dengan janji kita kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Mungkin kita memerlukan waktu kurang lebih 15 menit. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bapak bahas? Baik Bu, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya Bu. Jadi begini, ada murid saya yang setiap pagi itu diantar sekolah oleh ibunya. Dan ketika ditinggalkan oleh ibunya, anak tersebut selalu menangis ya. Anak tersebut maunya ditungguin sama ibunya. Saya ingin anak tersebut mandiri dan tidak tergantung kepada ibunya. Sebab pada usia anak tersebut ya, seharusnya sudah ada tahap perkembangan mandiri. Mandiri dalam hal sekolah tanpa ditungguin oleh ibunya di kelas. Seperti itu. Oke. Jadi begini ya Pak, masalahnya ada pada murid yang selalu tergantung pada ibunya, selalu ingin ditungguin oleh ibunya, dan apabila ibunya pulang, anak tersebut menangis di dalam kelas. Ibu tersebut ingin menjadi anaknya mandiri dan tidak menangis saat ibunya pulang. Betul seperti itu Pak? Betul Bu, seperti itu. Baik, jangan singkat ya Pak ya. Jadi apa sih yang ingin Bapak capai atau hasilkan dari bincang-bincang kita kali ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas agar lebih mandiri seperti teman-teman yang lain Bu. Oke, baik ya. Jadi Bapak ingin di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana anak yang nangis tadi itu menjadi anak yang mandiri. Betul ya Pak ya? Betul Bu. Nah saya mau tanya, menurut Bapak nih, kira-kira anak yang mandiri itu anak yang seperti apa ya Pak? Anak mandiri ya kalau menurut saya di usia murid saya yang seperti yang sekarang ini ya,
anak tersebut sudah tidak tergantung kepada ibunya, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, menurut Bapak, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Ya, contoh kecilnya mungkin ketika anak tersebut sudah sekolah ya diantar, kemudian ditinggalkan oleh ibunya itu tidak menangis. Kemudian anak itu berani di kelas tanpa pendampingan orang tuanya, ya seperti tadi tidak menangis seperti itu. Oh, jadi indikator pertamanya adalah anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal oleh ibunya saat di dalam kelas, begitu ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat anak tersebut menangis ya Pak ya? Ya, kemungkinan anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan sekolahnya, lingkungan belajar. Kemudian dia juga belum sepenuhnya akrab bersama teman-teman. Dan mungkin juga takut kepada saya sebagai gurunya, Bu. Jadi anak tersebut menangis itu karena memang anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan belum bisa berbaur dengan teman-temannya ya. Betul seperti itu, Bu. Ini apa ya? Kira-kira nih apa yang bisa Bapak lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bisa akrab dengan teman-temannya? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Wah, bagus sekali ya Pak. Nah, menurut Bapak, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa? Saya akan menyati ya kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan dinding ya yang menarik tentunya, kemudian permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memajang semua hasil karya siswa agar mereka tuh menjadi bangga, merasa kelas tersebut kelas mereka dan sehingga mereka itu betah di kelasnya. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi Bapak akan menghias kelas sesuai dengan minat siswa. Terus Bapak akan mencari atau membuat permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta akan memajang hasil karya siswa ya. Betul begitu ya Pak ya? Benar seperti itu. Ya. Nah, itu kan untuk lingkungan belajarnya. Sekarang bagaimana agar anak tersebut bisa akrab dengan teman-temannya? Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun dalam menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, serta akan mengintegrasikannya ya ke dalam rencana pembelajaran, lalu nanti akan dilaksanakan ya dengan prakteknya secara langsung. Serta Bapak di sini akan menciptakan iklim positif ya dengan budaya sekolah. Betul seperti itu, Pak? Betul, Bu, seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa saja yang akan Bapak lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional tadi? Nah, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif sekolah, saya akan membuat papan emosi dan melakukan restitusi. Dan juga saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, dan saya juga akan mencoba mengintegrasikan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya ke depannya. Ya. Oke. Sangat menarik sekali ya dan menantang ya Pak ya. Jadi Bapak akan membuat papan emosi, melakukan restitusi dan penguatan sosial emosional serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, kalau saya simpulkan, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan itu adalah: satu, Bapak akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, memajang hasil karya siswa, menciptakan permainan yang beragam dan edukatif, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
Nah, yang keduanya juga Bapak akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu dengan membuat papan emosi serta melakukan restitusi. Dan yang terakhir, Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial serta emosional. Benar begitu, Pak? Benar, seperti itu Bu. Betul. Oke. Nah, menurut Bapak nih, hal pertama apa yang akan Bapak lakukan? Hal yang pertama akan saya lakukan adalah membuat kelas yang menyenangkan, seperti menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, hasil-hasil karya siswa itu dipajang sehingga mereka bangga dan merasa memiliki kelas mereka. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya sangat setuju ya. Jadi Bapak akan membuat kelas yang menyenangkan itu dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam dan hasil karya siswa sehingga mereka itu bangga ya, memiliki memiliki rasa memiliki terhadap kelasnya. Betul begitu ya Pak ya? Yang akan Bapak lakukan pertama kali nih, yang mana dulu atau apa dulu nih Pak? Ya, yang kan saya pertama kali melaksanakan yaitu adalah menghias kelas. Oke. Ya. Nah sekarang Bapak ceritakan nih bagaimana cara menghias kelasnya. Ya, menghias kelas di sini tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa, yang meliputi minat siswa dan profil belajar siswa. Oh, jadi Bapak akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya. Kemudian sesuai minat serta profil belajar siswa. Jadi Bapak sudah petakan ya. Betul Bu. Kira-kira nih Pak, dalam menghias kelas tersebut, adakah yang akan membantu Bapak untuk mengerjakannya atau Bapak bekerja sendiri? Tentunya saya akan berkolaborasi, berkoordinasi dengan orang tua siswa, dan yang pastinya akan melibatkan murid di kelas, tentunya supaya mereka merasa bangga dan memiliki kelas mereka. Wow, bagus sekali ya Pak ya. Jadi untuk menghias kelasnya Bapak itu akan melibatkan orang tua siswa ya dengan berkolaborasi serta juga dengan siswa untuk menghias kelasnya. Begitu ya Pak? Iya Bu. Oke. Pak Mulki, dari percakapan kali ini apa yang Bapak dapatkan ya dari pembicaraan kita barusan? Ya, banyak sekali yang saya dapatkan ya. Tadi saya ingin membuat anak supaya tidak menangis saat dengan ibunya. Yang pertama saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Dan hal yang pertama akan saya lakukan yaitu menghias kelas yang tentunya tadi sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan berkolaborasi melibatkan orang tua dan siswa. Oke, baik ya Pak ya. Kapan Bapak akan rencana ini Bapak laksanakan? Secepatnya Bu, insya Allah mulai besok saya akan mendiskusikan dulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan serta peralatan yang akan saya gunakan untuk menghias kelas. Oke, baik ya Pak ya. Bapak itu terlihat sangat antusias sekali begitu ya. Bagaimana nanti hasilnya gitu. Jadi saya jadi langsung bisa diterapkan besok ya Pak ya. Langsung ngegas aja gitu ya Pak ya. Baik Pak. Nanti kita bincang-bincang lagi mungkin 1 minggu ke depan ya Pak ya. Karena memang untuk menghias kelas itu butuh waktu ya. Saya doakan mudah-mudahan dengan menghias kelas sesuai minat dan kebutuhan siswa yang tadi yang suka menangis menjadi tidak menangis lagi ya Pak ya. Ya, amin. Baik, terima kasih doanya dan juga waktunya Ibu Lina. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu Lina. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Lina, sudah selesai barusan sesi coachingnya? Ya, sudah selesai Bu Is. Alhamdulillah ya. Percakapan dengan coach saya sudah selesai. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali ya Bu Lina. Mungkin di sini ya berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan terkait
sesi coaching yang tadi Bu Lina lakukan bersama Pak Mulki, di mana tadi Pak Mulki itu bertindak sebagai coachingnya Ya, dan Bu Lina itu bertindak sebagai coachnya. Ini sangat luar biasa ya, karena apa? Karena memang di sini baik Bu Lina sebagai coach maupun Pak Mulki sebagai coach itu memang betul-betul sudah berada pada kapasitasnya gitu ya. Nah di sini tuh dari hasil coaching tadi gitu ya, dari hasil coaching tadi saya bisa lihat bahwa coach atau Pak Mulki tadi bisa menemukan solusi sendiri terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, menurut Bu Lina nih, ini dari pandangan Bu Lina sendiri, kira-kira apakah indikator yang ingin Bu Lina capai itu sudah tercapai belum pada saat tadi di sesi coaching? Alhamdulillah Bu, tadi dari hasil percakapan kompetensi atau yang indikator yang ingin saya capai itu sudah tercapai. Tadi coachingnya menyampaikan masalahnya yang dia hadapi yaitu anak yang kurang mandiri. Anak tersebut suka menangis di dalam kelas ketika ditinggal ibunya. Kemudian tadi coach juga menjelaskan rencana aksinya. Kemungkinan anak yang menangis tersebut karena memang belum bisa ya, bukan tidak mungkin ya, di sini belum bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar. Nah di sana itu tadi coach yaitu Pak Mulki menjelaskan rencana aksi yang akan dia lakukan agar anak tersebut bisa mandiri, yaitu dengan pertama-tama dia akan melakukan menghias kelas semenarik mungkin, kemudian dia akan membuat permainan atau game yang edukatif yang beraneka ragam, membuat pembelajaran yang menyenangkan serta mengasyikkan. Kemudian dia juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan melakukan budaya positif serta melakukan restitusi. Nah tadi coachnya menyebutkan hal yang pertama yang akan dilakukan yaitu dengan membuat riasan kelas ya semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan minat siswanya. Oke, jadi menurut Bu Lina sendiri itu indikatornya sudah tercapai ya Bu ya. Nah karena memang tadi sudah disebutkan di sesi awal sebelum Bu Lina itu melakukan sesi coaching bersama Pak Mulki, memang tadi sudah disebutkan bahwa yang menjadi indikator keberhasilan itu adalah coach itu bisa menemukan sendiri ya, solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah selanjutnya nih di sini luar biasa juga ya, karena dari hasil observasi yang saya lakukan itu tadi Ibu sebagai coach itu sudah sangat luar biasa ya. Artinya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, tadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu terkait keterampilan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga terkait kehadiran penuh gitu ya. Nah kalau saya lihat itu memang sudah terlihat sekali gitu ya di dalam sesi coaching tadi. Kenapa? Karena memang di sini terlihat bahwa coachingnya itu sudah tidak perlu kita arahkan gitu ya. Jadi memang sudah sangat mengalir gitu ya, apalagi di sini sesuai dengan alur gitu ya, dimulai dari tujuan, terus tadi Bu Lina itu udah ada mengidentifikasi masalah yang sedang coach alami, terus ada rencana aksinya juga, termasuk nanti adalah tanggung jawab di akhir gitu ya, dimana tadi sudah ada rencana dari coachingnya untuk kalau tidak salah itu untuk langsung besoknya tuh langsung menghias kelas gitu ya. Artinya alurnya itu memang sudah tercapai gitu ya, dari mulai awal sampai akhir. Nah selain itu juga nih di sini tuh Bu Lina tuh sebagai coach ini sudah menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Jadi di sini tuh
Bu Lina sudah aktif, terus Koci juga merasa rileks gitu ya, merasa nyaman, bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pendapat gitu ya, menyampaikan masalahnya. Terus kendalanya juga apa disampaikan, sampai ke solusinya tuh bisa menemukan sendiri gitu ya. Terlihat sekali Kocinya tuh nyaman sekali gitu ya ngobrol bersama ibu. Nah, dari kompetensi yang ingin atau yang perlu dikembangkan dari kompetensi yang sudah ibu miliki tadi, kira-kira nih ada nggak sih kompetensi yang memang harus lebih dikembangkan lagi gitu setelah tadi proses coaching yang tadi ibu lakukan bersama Pak Mulki? Terima kasih Bu. Tadi setelah coaching dengan coach saya ya Bapak Mulki, saya sebagai coach itu merasa belum maksimal Bu ya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sepertinya saya itu masih perlu banyak latihan lagi untuk lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachnya yaitu Pak Mulki. Ya, sebetulnya sih memang dari hasil observasi yang tadi saya lakukan sebetulnya sudah baik gitu ya, ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ibu. Memang mungkin di sini ibu hanya perlu mengasah lagi gitu ya keterampilannya, mengasah lagi lebih dalam untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena memang ini bukan hal yang mudah gitu ya sebetulnya, tapi secara keseluruhan sebetulnya sudah baik gitu ya memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan hasil dari observasi yang saya lakukan. Terima kasih sekali ya Bu Lina atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol singkat meskipun tidak lama, akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan juga bermakna ya. Mudah-mudahan kita tetap komitmen, tetap konsisten dan juga bisa berkelanjutan melakukan sesi-sesi coaching seperti ini ke depannya ya. Terima kasih sekali ya Bu Lina ya atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu.